Oke, ketemu lagi sama saya, Mas Raka. Kali ini saya akan membahas tips cepat hamil, apalagi untuk pasangan-pasangan yang baru menikah nih ya. Untuk pasangan-pasangan yang baru menikah atau calon-calon bunda atau para wanita dan pokoknya suami istri yang di luar sana yang belum sempat periksakan dirinya ke dokter, yang belum sempat datang ke pamungkas lodaya. Ini tipsnya ya. Jadi lakukan hubungan suami istri itu secara teratur kan ya. Jadi setelah bersih menstruasi itu lakukan hubungan suami istri di 2 hari sekali ya. Karena apa? Di sini antara istri sama suami ini berperan penting. Jadi kehamilan itu ditentukan oleh istri dan suami, bukan cuma istrinya saja atau bukan suaminya saja, seperti itu ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama saya Mas Raka. Kali ini kita akan membahas tips agar cepat hamil, apalagi bagi pasangan suami istri yang baru menikah atau untuk para suami istri yang sedang menjalani promil mandiri atau promil di rumah. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya saya ingatkan lagi yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Karena apa? Karena banyak info yang bermanfaat di channel ini ya. Terus kakak boleh komen ya, like kalau kakak suka dengan video ini, kakak like, kakak komen yang positif, atau yang ingin bertanya silahkan masuk di kolom komentar. Dan jangan lupa satu lagi, share ke sosmed kalian ya. Tuh. Oke. Jadi untuk para pasangan suami istri yang promil mandiri ataupun yang sedang promil, itu saya sarankan untuk melakukan hubungan suami istri di 2 hari sekali. Ketika apa? Ketika si istri ini masa subur kan. Masa subur itu ya masuk ke atau ovulasi. Jadi masa subur ini si ovumnya ini pas keluar dari cangkang telurnya itu ya. Jadi si ovumnya ini keluar dari indung telur dan bertemulah dengan sel sperma dan terjadi proses kehamilan. Kenapa saya bilang harus berhubungan suami istri ketika masa-masa subur? Karena kalau bukan masa subur, kakak-kakaknya ini melakukan hubungan suami istri, akhirnya apa? Si sel sperma ini tidak akan bertemu dengan siapa-siapa nantinya gitu, dan tidak akan terjadi proses kehamilan. Jadi makanya saya sarankan ketika si istri sedang masuk ovulasi atau masa subur, sebaiknya harus hubungan suami istri di 2 hari sekali. Jadi seperti itu ya Kak ya. Oke, bagaimana cara mengetahui masa suburnya si istri? Jadi lebih idealnya itu mengetahui masa subur si istri itu, kita harus tahu nih, lebih idealnya itu si istri atau wanita, seorang wanita yang headnya teratur. Jadi itu lebih enak tuh menghitung masa suburnya itu kapan. Jadi dari misalkan si istri ini sekarang kan sudah ada aplikasi yang untuk yang tahu tuh jadwal mensnya kapan. Jadi misalkan di tanggal 30 si istri bakal mens, dikurangin enggak dari tanggal 30 itu, dikurangin 14 hari ke bawah ya. Jadi dari hari pertama menstruasi itu dikurangi 14 hari ke bawah.
Jadi di tanggal berapa? Di tanggal 16, berarti itu masa suburnya. Lakukan hubungan suami istri dari tanggal 14 ya, dari tanggal 14, 16, 18, terus itu 2 hari sekali ya. Nah, bagaimana dengan wanita yang mensnya atau siklus headnya tidak teratur? Nah, ini yang agak sulit. Agak sulitnya apa? Dia tuh nggak tahu, kita nggak bakal tahu masa suburnya dia ini kapan gitu. Jadi tips terbaiknya itu ketika si istri selesai head ya, selesai head nih, untuk wanita yang masa headnya tidak teratur. Jadi ketika si istri itu selepas head, lakukan hubungan suami istri 2 atau 3 kali dalam 3 hari. Jadi 2 hari, selang 2 hari, selang 3 hari gitu Pak. Jadi 2 hari, 3 hari, terus lakukan aja itu hubungan suami istri. Mudah-mudahan ketemu di masa suburnya nanti, dan jika ketemu insya Allah bakal terjadinya proses kehamilan ya. Dan apakah harus si suami dan istri ini melakukan medical check up? Saya bilang harus, penting. Apalagi kan saya selalu bilang tuh ke para pasien, ketika si suami istri ini pasca menikah 3-5 bulan belum hamil, itu kalian atau kita nih harus waspada. Maksudnya kita harus buru-buru melakukan medical check up, jangan diabaikan. Biasanya kan orang Indonesia itu yang saya tahu, dia datang ke dokter ya untuk hanya ketika dia sudah hamil atau ketika dia sudah lewat dari masa 1 tahunnya itu ya, sudah lewat dari masa 1 tahunnya itu tapi tidak hamil, sedangkan dia rutin berhubungan suami istri. Dia sudah melakukan banyak gaya yang katanya bakal bisa cepat hamil. Dia sudah makan ini, makan itu, jamu ini, jamu itu umumnya orang Indonesia itu seperti itu ya. Makanya saya bilang pasca menikah, ketika si suami istri ini pasca menikah 3-5 bulan si istri belum hamil, itu harus waspada ya. Waspada kenapa? Takutnya terjadi apa-apa, takutnya ada penyakit atau ada apa nih gitu. Jadi dalam 3 bulan atau sampai 5 bulan si istri belum hamil juga, buru-buru kakak cek kesehatan ya, medical check up maksudnya, biar nanti dokter tahu ketika memang ada masalah, dokter akan kasih tindakan seperti apa gitu. Dan kami pun lebih senang lagi, kami sebagai terapis itu lebih senang ketika si pasien ini datang dengan bawa hasil medical check up ya. Karena apa? Karena itu data realnya Kak ya, data realnya. Oh ternyata masalahnya di sini, oh ternyata masalahnya di sini. Jadi kita enggak ngeduga-duga. Jadi seperti itu ya. Ya, jadi kesuburan itu dilihat dari siklus headnya ya, siklus mensnya. Ketika siklus mensnya wanita itu teratur, itu dipastikan wanita itu subur. Dan bagaimana dengan wanita yang siklus headnya tidak teratur, mensnya tidak teratur? Nah, ini yang harus diwaspadai. Kenapa saya bilang gini? Jadi ketika si wanita ini siklus headnya tidak teratur, itu langsung medical check up ke dokter ya. Takutnya apa? Takutnya ada PCOS ya, polycystic ovarian syndrome. Nah, jadi biar apa? Biar si orang-orang medis ini tahu tindakannya seperti apa. Jadi biar masalahnya tahu seperti apa gitu. Jadi kakak bisa langsung datang ke terapis atau datang ke dokter seperti itu ya kayak. Apakah hubungan bercinta suami istri itu mempengaruhi cepat atau tidaknya
terjadinya kehamilan. Saya bilang ini, dalam posisi apapun kalian bercinta ya, posisi apapun kalian berhubungan, kalau si istrinya itu subur atau lagi masa subur nih, si sel suaminya ini sehat, itu bakal terjadinya proses kehamilan ya. Kadang gini Kak, kadang banyak yang tidak tahu bahwa si sel sperma seorang laki-laki yang masuk ke organ genital wanita ini hanya bisa bertahan 2-3 hari, itu pun kalau sehat selnya ya. Yang dimasalahkan kan kalau selnya tidak sehat ya. Jadi 2-3 hari bertahannya Kak. Misalkan hari ini kakak berhubungan, terus masa subur si istri besok atau lusa nih, itu masih bisa masih bisa ketemu nih, masih bisa terjadi proses kehamilan gitu. Tapi kalau misalkan nggak tahu masa suburnya kapan, sekarang berhubungan terus belum masa subur, ini cuma bertahan 2-3 hari yang tadi saya bilang. Si sel sperma ini bertahannya 2-3 hari. Jadi ketika masa suburnya nanti minggu depan, ya berarti keburu mati nih dia nih, gitu loh Kak. Jadi posisi dalam bercinta saya bilang tidak masalah ya, tidak masalah. Kenapa? Ketika semua si istrinya bagus, subur, terus si sel spermanya bagus, insya Allah bakal terjadi proses kehamilan gitu ya Kak ya. Ya, jadi penyebab sebenarnya faktor utama itu stres ya. Makanya saya selalu bilang kepada para pasien itu harus tenang, jangan stres. Karena apa? Ketika sudah stres, akhirnya apa? Komunikasi ini agak berkurang nih, komunikasi antara keduanya nih. Akhirnya timbullah ketika sudah tahu nih, sudah melakukan hubungan suami istri, sudah dengan berbagai cara tapi tidak hamil-hamil, akhirnya apa? Jadi hubungan bercinta kalian itu akan semakin tegang ya. Jadi akan semakin tegang, aduh harus berhubungan lagi kan gitu, harus berhubungan lagi, tapi besoknya si istri head lagi, jadi malas, jadi seperti apa, itu nggak bisa seperti itu. Jadi kakak harus semangat terus apalagi kalau yang misalkan kayak yang satu kerja ini, kalau sudah sama-sama lelah, kadang tuh hubungan bercinta, hubungan suami istri pun jadi males ya. Ini yang saya bilang tadi, lebih ekstrimnya lagi, ini harus ada yang mengalah salah satu ya, entah si istrinya nih ya, lebih banyak sih si istrinya yang mengalah nih untuk berhenti atau cuti gitu kan. Jadi biar apa? Biar komunikasinya baik ya. Jadi ketika komunikasi sudah baik, hubungan bercinta pun lebih bersemangat, insya Allah cepet hamilnya itu ya kayak. Ya, jadi itu tadi ketika kakak sudah misalkan tadi yang saya bilang itu kan 3-5 bulan, ketika si istri belum hamil, harusnya kakak waspada. Pasca menikah 3-5 bulan, ketika si istri belum hamil, kakak harus waspada. Tapi misalkan kakak baru tahunnya nih, baru mulai waspadanya di 1 tahun ya, di 1 tahun setelah menikah tapi si istri tidak hamil, sedangkan kakak sering berhubungan tapi si istri tidak hamil, ya kakak emang harus ke dokter kan gitu. Jadi emang harus ke dokter biar tahu nih masalahnya seperti apa gitu. Dan kadang yang nggak tahu seperti ini juga nih, ketika saya pernah nanya ke si pasien, kakak hubungan suami istri nih seminggu berapa kali kan gitu. Saya 2 kali mas dalam seminggu, di Sabtu dan Minggu kan. Nah ini nggak bisa seperti itu Pak. Jadi gini, hubungan suami istri itu yang saya bilang, apalagi di masa-masa subur istri, jadi hubungan suami istri itu di 2 hari sekali, ayo rutin terus. Jadi walaupun si istri belum pas masa suburnya, tapi sudah ada sudah ada cadangan sel sperma nih
ya di dalam. Jadi ketika si istri sudah masuk masa subur, si sel sperma, cadangan sel sperma yang ada di dalam itu sudah siap untuk membuahi. Jadi seperti itu Kak. Jadi kadang orang nggak tahu nih tentang masalah berhubungannya. Jadi biasanya di 2 kali dalam seminggu kan, Sabtu dan Minggu. Ya saya bilang nggak bisa. Jadi yang lebih ideal, yang lebih bagus untuk promil itu di 2 hari sekali ya. 2 hari sekali lakukan terus hubungan suami istri. Yang tadi saya bilang, karena apa? Karena sel sperma cuma bertahan 2-3 hari. Kalau kakak misalkan Sabtu berhubungan dan Minggu berhubungan, ini si sel sperma ini bertahan cuma dari sampai hari apa tuh? Hari Rabu ya, cuma hari Rabu. Sedangkan misalkan masa subur si istri ini di hari Jumat atau di hari Kamis. Jadi tidak ada sel sperma, cadangan sel sperma tidak ada nih untuk membuahi sel telur. Jadi seperti itu. Jelas ya Kak ya? Yang mengganggu kesuburan itu dalam hal begitu ya, sebenarnya ya lifestyle, ya gaya hidup, atau yang lebih fatal lagi itu punya penyakit tertentu seperti kanker kan. Jadi dia kan kalau dia punya penyakit kanker, dia kan harus menjalani kemo kan, itu mempengaruhi atau merusak sel telur tuh dari kemo itu. Nah terus masalah tadi yang saya bilang lifestyle, jadi gaya hidup. Jadi apalagi yang si perokok itu, bergadang itu jangan dulu, harus benar-benar diberhentikan kalau bisa ya. Kalau emang tidak bisa diberhentikan langsung, harus dikurangi. Jadi biar apa? Biar benar-benar subur. Ya makanya saya selalu bilang untuk membantu kesuburan kakak itu harus banyak-banyak konsumsi sayur sama buah ya. Kurangi yang selalu saya pantang tuh tepung manis-manis es seperti itu. Jadi bukan cuma ramuan dari kami yang bisa membantu, tapi dari kakak sendiri juga. Dengan cara apa? Dengan cara mengurangi atau tidak sama sekali mengkonsumsi pantangan yang saya atau terapis lainnya katakan ya, atau jangan dipantang itu ya. Jadi kakak ini benar harus promil itu dari sedini mungkin. Saya bilang harus dari sekarang, kapan lagi, karena yang namanya wanita itu dia punya cadangan sel telur itu ada masanya, beda sama pria ya. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi kakak mau promil ya? Umur semakin tua ya. Semangat dari sekarang. Oke, itu tips cepat hamil dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian yang nonton video ini. Dan saya ingatkan sekali lagi, jika kakak suka dengan video ini, kakak like, terus komen yang positif, yang membangun, dan share ke sosmed kalian ya. Jadi agar apa? Agar saya semakin semangat untuk memberikan info-info menarik atau tips-tips untuk promil ya. Makasih banyak sudah ngikutin saya dari awal. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.